Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 5. Dan engkau, anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu, sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api, dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel, dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menyejikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka,
sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan, aku Tuhan yang mengatakannya. Tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu, dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk, dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Yeskiel pasal 5 ayat 1-17 adalah bagian dari nubuatan hukum Allah terhadap Yerusalem karena dosa-dosa mereka yang berat. Dalam bagian ini Allah menggunakan simbolisme mencukur rambut dan membagikannya untuk menggambarkan penghukuman yang akan menimpa Israel. Tindakan simbolis Yeskiel. Yeskiel diperintahkan mencukur rambut dan janggutnya menggunakan pedang tajam. Ini adalah simbol penghinaan dan kehinaan, karena di dalam budaya Yahudi mencukur rambut dan janggut sering dikaitkan dengan kesedihan dan hukuman. Rambut itu dibagi dalam 3 bagian. Sepertiga dibakar, melambangkan orang-orang yang mati karena pengepungan dan kelaparan. Sepertiga ditebas dengan pedang, melambangkan mereka yang tewas dalam serangan musuh. Sepertiga dibiarkan diterbangkan angin, melambangkan pembuangan ke bangsa-bangsa lain. Sebagian kecil disimpan dalam jubah, tetapi kemudian sebagian dari rambut itu juga dibakar, menunjukkan bahwa tidak ada yang akan sepenuhnya terhindar dari hukuman. Alasan penghukuman. Yerusalem telah menjadi lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain. Mereka menolak hukum Tuhan dan justru mengikuti adat istiadat bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitarnya. Karena pemberontakan ini, Allah sendiri menjadi lawan mereka dan menjatuhkan hukuman yang mengerikan, termasuk kelaparan yang parah sampai orang tua memakan anak-anak mereka. Penghukuman dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan simbol rambut tadi. Sepertiga mati karena penyakit dan kelaparan. Sepertiga dibunuh oleh pedang. Sepertiga dihamburkan ke bangsa-bangsa lain dan tetap dikejar dengan pedang. Dampak penghukuman dan maksud Allah. Allah melampiaskan murkanya hingga hatinya tenang. Ini menunjukkan bahwa penghukuman ini adalah konsekuensi mutlak dari dosa-dosa mereka. Yerusalem akan menjadi reruntuhan dan bahan celaan di antara bangsa-bangsa lain. Mereka yang melihat kehancuran ini akan merasa ngeri. Bencana yang terjadi bukan hanya kelaparan, tetapi juga serangan binatang buas, wabah penyakit, dan pertumpahan darah akibat perang. Renungannya bagi kita dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, dosa membawa konsekuensi serius. Allah adalah kasih tetapi juga adil. Ketika umatnya terus memberontak dan tidak mau bertobat, hukuman akan datang sebagai akibat yang tidak terhindarkan.
Yang kedua, jangan meniru dunia tetapi tetap setia kepada Tuhan. Salah satu alasan Yerusalem dihukum adalah karena mereka lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mengikuti pola dunia, tetapi tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, penghukuman Tuhan bertujuan agar manusia sadar dan bertobat. Walaupun hukuman itu keras, tujuannya bukan sekedar membinasakan, tetapi agar orang-orang yang tersisa mengenali Tuhan dan kembali kepadanya. Yang terakhir, percaya dan bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi. Hukuman atas Yerusalem termasuk kelaparan dan pengepungan yang mengerikan. Ini mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan manusia benar-benar rapuh. Karena itu kita harus selalu bersandar kepadanya dan hidup dalam ketaatan. Kesimpulan, Yehezkiel 5 mengajarkan bahwa dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan membawa konsekuensi yang berat. Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kebenaran, bukan mengikuti jalan dunia. Melalui peringatan ini, kita diingatkan untuk tetap setia, bertobat dari dosa, dan hidup dalam kasih serta ketaatan kepadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.